Beberapa orang merasa tidak peduli, tidak mau tahu, bahkan antipati dengan agama. Mereka tidak beribadah, tidak mau berurusan dengan Tuhan, tidak mau mendengarkan quote-quote agamis, dan semacamnya. Beberapa orang menyebut mereka kaum liberal, kaum sekuler, agnostik, ateis, dan sebagainya. So, kenapa kaum liberal tidak suka agama? Salah satu penyebabnya adalah mereka sudah ilfil duluan melihat perilaku orang-orang yang ngaku-ngaku agamis tapi kelakuannya kayak bangsa. Mungkin pepatah jangan lihat agama hanya dari sebagian umatnya ada benarnya. Namun tidak bisa dipungkiri, bagi orang awam perilaku umat juga merepresentasikan wajah dari agama tersebut. Meskipun pada kenyataannya mungkin agamanya tidak seperti itu. Di video kali ini, kita akan bahas perilaku orang yang bikin kaum liberal ilfil sama agama. Di bagian akhir video, kami juga akan berbagi tips gimana caranya mendekati kaum liberal, agar mereka mau sedikit demi sedikit memperdulikan agama. Tips ini khusus kami buat untuk kaum-kaum agamis yang ingin berburu pahala dengan mengagamiskan kaum liberal, tapi dengan cara yang gak ngeselin. Let's go! Beberapa waktu belakangan, sering kita lihat bahwa agama dijadikan lahan bisnis untuk mencari uang. Apakah agama boleh dimonetisasi? Kami kurang tahu, yang jelas kaum liberal kurang menyukainya. Saat ini, followers memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Salah satu cara untuk menambah followers ini adalah dengan mendadak agamis. Orang agamis dianggap sebagai figur orang baik. Orang baik memiliki banyak followers, maka mendadak agamis sama dengan bisnis yang bagus. Jika mempunyai sedikit nyali, maka mendadak agamis bisa ditambahkan dengan menjelekkan agama lain. Ini cukup aman dilakukan jika berada di posisi mayoritas. Tidak akan ada yang berani menyalahkan atau menyerang balik. Jika ada yang menyerang balik, tinggal gunakan saja UU penistaan agama. Anyway, hal ini tidak disukai oleh kaum liberal. Mereka menilai tokoh agamis yang real adalah orang yang betul-betul memahami tentang agamanya, tidak seperti mendadak agamis yang hanya tiba-tiba menggunakan pakaian khas agama, kebetulan pintar public speaking, dan bikin channel YouTube supaya dapat AdSense. Hal ini dipandang sebagai monetisasi agama yang bikin kaum liberal makin ilfil dengan agama. Selain dimonetisasi, agama juga sering dipolitisasi oleh beberapa oknum. Hal ini terlihat pada Pilpres 2014, Pilgub Jakarta 2017, dan Pilpres 2019. Di sana kita melihat politik identitas yang sangat kental. Bahkan saat ini pun kegiatan politisasi agama masih sedikit terlihat, meskipun salah satu kubu sudah sedikit meredup. Ya, pemenangnya udah mulai kelihatan, tapi jangan gegabah ya, nanti kena counter attack. Untuk poin yang kedua ini, konsepnya sama dengan poin yang pertama. Tujuannya sama-sama mencari followers, atau dalam kasus ini, simpati rakyat. Hal ini tentunya dilakukan untuk kepentingan politik, yang dimana ujung-ujungnya juga memiliki unsur bisnis. Salah satu cara untuk menarik simpati rakyat adalah dengan mendadak agamis. Orang agamis dianggap sebagai figur orang baik. Orang baik menarik simpati rakyat, maka mendadak agamis sama dengan politik yang bagus. Ujung-ujungnya yang dilihat bukan kebijakan, visi, atau misinya, tapi agamanya. Untuk kamu kaum minoritas, mohon maaf, cita-cita kalian untuk jadi pemimpin agak sulit, setidaknya untuk 1 abad ke depan. Kabar baiknya, jadi gubernur masih bisa, kalau daerah kamu emang mayoritas agamanya itu. Kalau Jakarta, presiden, skip. Sama seperti poin pertama, hal ini juga bikin kaum liberal makin males sama agama. Mereka memandang ini sebagai kampanye hitam yang mengkesampingkan golongan tertentu, yang dimana seharusnya pemimpin adalah mengayomi semua golongan, dan hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip pluralisme yang mereka anut. Kata-kata sekedar mengingatkan mungkin adalah hal yang baik,
Kaum agamis merasa memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan sesama manusia apabila melakukan kesalahan atau hal-hal yang menyimpang dari norma agama. Namun dalam beberapa kasus, sekedar mengingatkan ini dibawa terlalu jauh, yang kemudian malah menjadi sikap menghakimi dan ngurusin kehidupan orang lain, bahkan kepada orang yang tidak dikenal sekalipun, di sosial media contohnya. Kaum liberal berpendapat bahwa mereka punya wewenang atas diri mereka sendiri. Mau mabok, mau buka aurat, mau bersetubuh tanpa ikatan pernikahan, mau jadi homo, it's all fine. Toh kamu bakal tetap masuk surga and I'm fine with my hell, kata kaum liberal. Tapi kaum agamis percaya bahwa apabila mereka melakukan pembiaran pada penyimpangan, maka mereka juga berdosa dan bahkan akan ikut terkena musibah karena nggak mengingatkan sesama manusia. Dua fundamental inilah yang sering bentrok dan memicu perdebatan. Hal ini tentu bukan situasi yang tepat agar kaum liberal lebih peduli terhadap agama, malah makin antipati. Apakah mungkin kaum liberal peduli dengan agama? Sangat mungkin. Di sini kami mau berbagi tips secara garis besar bagaimana caranya agar kaum liberal bisa atau setidaknya sedikit melirik agama. Bukan memaksakan kehendak, namun misalnya kamu adalah seorang agamis yang dipertemukan dengan pasangan seorang liberal. Dalam sudut pandang kamu, tentu kamu ingin mengajak pasangan kamu ke surga, yang dimana paling tidak harus sedikit taat terhadap agama. Tips ini tidak berlaku untuk orang di luar circle kamu, seperti orang liberal random di kolom komentar sosial media. Kata-kata sekedar mengingatkan tidak serta-merta secara ajaib mengubah orang yang entah siapa jadi agamis. So, inilah trik yang bisa kamu lakukan. Di antaranya, 1. Jangan terlalu peduli sama pandangan agama orang liberal. Dengan begini, kaum liberal akan merasa nyaman dengan kamu karena merasa tidak ada pengekangan atau penghakiman dari kamu. Ini membuat kaum liberal percaya pada kamu dan percaya juga kalau nggak semua orang agamis itu ngeselin. Kedua, tunjukkan bahwa keimanan kamu berdampak positif pada diri kamu secara konseptual dan ilmiah. Misalnya, ikhlas membuat kamu jadi orang yang sehat secara mental health karena tidak menyimpan dendam atau penyesalan. Atau ibadah adalah aktivitas meditasi yang membuat pikiran tenang. Ini terbukti secara ilmu psikologi bahwa tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan penyesalan, dan meditasi bisa mensupport mental health. Referensi ilmiah ini bisa membuat kaum liberal lebih mudah percaya, karena biasanya itulah patokan utama mereka. Bukan tidak mungkin, ini membuat kaum liberal menjadi lebih tertarik terhadap agama. Ketiga, jangan lupa untuk memperbaiki diri, karena sebaik-baiknya perubahan adalah dimulai dari diri sendiri. Bahkan sekali waktu, kamu kaum agamis juga bisa mengambil ilmu dari kaum liberal. Ingat sebuah pepatah, pelajaran bisa diambil dari orang bodoh sekalipun. Keempat, sabar. Karena perubahan itu perlu proses yang memerlukan waktu. Kamu tidak bisa merubah prinsip seorang liberal hanya dalam waktu bulanan atau bahkan tahunan. Jika mau cepat, akan lebih baik jika kamu mencari pasangan yang sudah satu frekuensi dengan kamu sedari awal. So, that's the trick. Meski tidak menjamin berhasil, maka setidaknya kamu sudah mencoba. Dan yang terpenting, tidak ngeselin. Well, selamat mencoba and good luck. Sekian Kindle Talk kali ini. Apakah kamu setuju dengan pendapat kami? Kalau ada sanggahan, pertanyaan, atau yang ingin ditambahkan, silakan ketik di kolom komentar. Karena kami sangat ingin tahu bagaimana pendapat Anda. Kalau berkenan, jangan lupa buat like, subs, and share. Saya Romi, sampai jumpa di Kindle Talk selanjutnya. Dadah!